Perbankan diharapkan melakukan penyesuaian terkait dengan suku bunga kredit oleh Bank Indonesia. Kita akan membahas sentimen ini pemirsa seberapa jauh mempengaruhi emiten-emiten perbankan yang kemarin paling banyak dilego oleh investor khususnya asing gitu ya, yang membuat indeks harga saham gabungan tidak bisa meninggalkan teritori negatif. Bersama dengan Pak Alfred Nainggolan pemirsa pada pagi hari ini, Head of Research PT Praus Capital. Selamat pagi Pak Alfred. Pak Alfred, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini, Pak Ya, Alfred. ya. Ini Bank Indonesia terus menghimbau begitu ya, dan mendorong dari perbankan-perbankan nasional untuk melakukan penyesuaian mengenai suku bunga kredit yang memang telah dipangkas oleh Bank Indonesia cukup rendah ya. Tampaknya ini malah terendah sepanjang sejarah ya. Koreksi Pak Alfred jika salah, 3,5%. Ya, kalau dari sisi suku bunga kita, memang kita lihat ini merupakan level terendah kita ya untuk angka pertumbuhan untuk angka 7 days repo rate kita atau suku bunga acuan kita. Nah, memang yang menjadi permasalahan adalah bicara masalah pertumbuhan kredit ini memang selain faktor tadi yang selalu dipicu oleh regulator baik itu OJK dan juga Bank Indonesia adalah penyesuaian yang dilakukan oleh perbankan. Karena kan kalau kita lihat di awal tahun kemarin dengan awal tahun ini kan penurunan BI rate kita sudah kurang lebih sekitar 125 basis point. Nah, sementara untuk saya melihat kemarin rata-rata suku bunga dasar kredit acuan yang dikeluarkan OJK, penurunannya kurang lebih masih sekitar 100 basis point rata-rata. Dan penurunan sebesar itu juga kalau kita melihat angka rilis pertumbuhan kredit sampai Februari kemarin masih mengalami kontraksi. Artinya apa? Bahwa selain faktor penurunan suku bunga yang bisa dikatakan masih belum bisa menyesuaikan dengan penurunan BI rate. Pak Alfred, bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak? Oke, pemirsa, Bank Indonesia terus mendorong ya penerapan ataupun penyesuaian dari sejumlah perbankan nasional untuk menurunkan suku bunga kreditnya. Karena kan yang menjadi acuan itu adalah suku bunga atau BI 7 Days Reverse Repo Rate dari Bank Indonesia sebesar 3,5% saat ini yang merupakan level terendah yang sudah pernah dilakukan oleh Bank Indonesia. Tapi tampaknya penyesuaian dari sejumlah perbankan ini memang tergolong lamban. Kemudian juga butuh waktu begitu ya untuk mereka menyesuaikan. Nah, ini yang terus menjadi concern dari Bank Indonesia juga agar ini bisa segera terlaksana. Nah, kita masih mencoba untuk menghubungi Bapak Alfred Nainggolan untuk berbincang pemirsa mengenai hal ini. Nanti akan kita bahas lebih jauh pemirsa ya, menjelang pembukaan perdagangan yang tinggal 10 menit lagi, kira-kira perbankan akan kembali mengalami penguatan atau justru masih akan mengalami tekanan pada pagi hari ini? Iya, sudah terhubung kembali bersama dengan Pak Alfred. Pak Alfred, sudah bisa dengar suara saya dari studio dengan jelas, Oke, Pak? sudah, Fred. Baik. Pak Alfred, jadi memang tergolong lamban ya penyesuaian dari perbankan, artinya cenderung agak bertahap gitu. Anda melihatnya seberapa jauh ini akan mempengaruhi minat investor di sektor perbankan? Ya, pengaruh terbesarnya lebih kepada permintaan kredit ya. Dan memang kalau kita melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi juga relatif cukup berat. Apalagi kalau bicara masalah kuartal 1, seperti yang disampaikan juga kita masih terkoreksi walaupun koreksinya jauh lebih kecil. Tapi ini kan menunjukkan bahwa optimisme yang sulit dibangun oleh pelaku ekonomi, oleh para debitur. Ini yang membuat tadi bahwa meskipun suku bunga kalau kita lihat sudah mengalami penurunan cukup besar, tapi bicara masalah kemauan ekspansi yang biasanya banyak mendorong pertumbuhan atau permintaan kredit. Sektor properti atau kredit konsumsi juga bisa dibilang belum cukup pulih ya. Properti yang diharapkan dengan segudang stimulus yang sudah diberikan juga ternyata tidak menunjukkan angka yang cukup bagus sampai di Februari. Mungkin kita lihat Maret, April adalah angka yang akan menunjukkan apakah memang sejumlah stimulus akan bereaksi terhadap tadi kredit konsumsi kita. Oke. Tadi Anda mengatakan optimisme sulit dibangun. Optimisme dari debitur atau kreditur? Debitur. Debitur ya? Jadi kita peminjam-peminjam ini kan bisa bilang masih wait and see. Jadi mereka kalau mereka lebih cepat atau agresif inisiatif,
tentu kan bicara masalah beban bunga dalam kondisi sekarang, beban bunga adalah sesuatu yang cukup memberatkan bagi pelaku ekonomi. Baik, jadi pemerintah tampaknya terus mendorong agar optimis, tapi memang optimisme itu masih sulit dibangun terlihat dari properti, otomotif, dengan stimulus-stimulus yang ada juga belum memberikan dampak yang terlalu signifikan. Artinya belum kelihatan gitu ya, mungkin di periode-periode mendatang bulan April sampai dengan Mei ya Pak ya? Ya, dari data yang dipublis menunjukkan sih seperti itu ya. Oke, dengan pelepasan yang dilakukan oleh para investor di sektor perbankan yang menjadi penopang utama ya, pendorong utama indeks harga saham gabungan masih bergerak di teritori negatif, ini apa rekomendasinya? Apakah sudah boleh mulai cicil beli lagi, mumpung lagi koreksi, atau pelemahan dari indeks harga saham gabungan dan saham-saham perbankan ini masih ada ruang untuk terkoreksi lagi? Ya, kalau bicara masalah ruang koreksi kemungkinan masih ada ya, Pris, karena bicara masalah tekanan market juga masih cukup besar. Apalagi volatilitas bursa regional dan juga global juga masih tinggi. Rupiah juga masih bisa dibilang masih berpeluang untuk kembali melemah. Jadi tekanan secara marketnya masih ada, sehingga peluang untuk koreksi untuk tidak hanya perbankan tapi seluruh saham juga cukup besar. Tapi kalau kita melihat outlook ke depan, kita melihat bahwa tahun ini performa perbankan, khususnya bank-bank buku 4 akan recovery. Kita melihat bahwa dari catatan masing-masing perbankan untuk data restrukturisasi kredit yang dilakukan di tahun kemarin relatif cukup bagus hasilnya. Jadi ini akan cukup baik untuk tahun ini. Untuk recovery ekonomi kita juga dengan melihat optimisme pemerintah ada di kisaran di atas bahkan mendekati 7% untuk outlook GDP kita di kuartal kedua, ini mau tidak mau juga akan meningkatkan jasa perbankan. Jadi ini sebenarnya secara outlook kita melihat bahwa ada perbaikan dari sisi performa saham-saham perbankan kita. Kita juga melihat beberapa bank besar sudah optimis ya, dengan besaran dividen yang besar itu menunjukkan bahwa mereka masih cukup solid sebenarnya secara fundamental atau kekuatan neraca mereka. Jadi ini sebenarnya indikasi yang bagus. Jadi kalau bicara masalah outlook yang tahun ini kita lihat saham-saham perbankan termasuk top sektor kita. Walaupun tadi secara data bahkan di Maret juga kita perkirakan bahwa pertumbuhan kredit perbankan masih cukup berat. Tapi kalau di saham kita memang melihat bahwa potensinya cukup bagus untuk harga saham karena memang harga yang udah relatif cukup murah dan adanya recovery yang kita perkirakan ekspektasikan akan terjadi di buku bank 2021. Menjadi top sektor ya, masih salah satu top sektor yaitu perbankan. Top sektor untuk time frame berapa lama? Ya, kalau kita lihat tadi bahwa outlook kita memang untuk short term kemungkinan faktor tekanannya ada dari faktor market. Jadi bukan karena faktor sektor, bukan karena faktor performa individual emitennya. Nah, untuk outlooknya 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, bahkan 1 tahun ke depan juga kita melihat saham-saham perbankan kita masih cukup bagus valuasinya. Artinya potensi upside-nya masih cukup bagus sekali. Jadi sekarang lebih baik wait and see dulu, tunggu tekanan market meredah, benar-benar redah. Ya, untuk short term bagi para trader, ya mungkin melihat kondisi indeks dulu, tunggu confirm ya. Nah, tapi kalau untuk yang middle sampai long term sebenarnya bisa kita katakan kalau melihat perbaikan kinerja perbankan tahun ini harusnya harga saham hari ini juga tidak masalah untuk level hari ini. Oke, tidak masalah untuk melakukan cicil beli ya Pak ya? Iya. Baik, nanti akan kita lanjutkan kami punya emiten update Pak dari sektor lain yaitu Krakatau Steel, keras bantah tuduhan selundupkan baja dari China dan dituduh juga sempat merugikan negara hingga 10 triliun rupiah. Kita bahas analisisnya seperti apa menurut Pak Alfred, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa IDX Channel, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut.